Mengaku tidak ada sosialisasi, pedagang pasar Cilengsi usir petugas rapid test COVID-19. 14 pedagang positif COVID-19, Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat ditutup. Kerabat bertengkar dengan istri seorang buruh serabutan bunuh 2 anaknya. Halo, selamat sore pemirsa. Anda telah menyaksikan berita pilihan News Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Selain itu, informasi dari News Sore adalah pemirsa kasus positif corona diprediksi terus bertambah hingga tembus 40.000 kasus di bulan Juni ini. Kami akan ulas dalam segmen Dialog di News Sore bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Inilah News Sore selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pemirsa. Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat mengusir tim medis COVID-19 yang akan menggelar rapid test. Anggota TNI dan Polri turun tangan untuk menenangkan massa. Inilah video amatir saat tim gugus tugas COVID-19 diusir dari Pasar Cilengsi. Massa marah karena petugas ingin menggelar rapid test. Petugas medis akhirnya pergi untuk meredam emosi massa. Pasar Cilengsi sebelumnya merupakan klaster baru penularan virus corona dan masuk zona merah. Sudah ada 20 orang dari klaster Pasar Cilengsi yang dinyatakan positif COVID-19 usai jalani tes swab. Pedagang Cilengsi, terima kasih udah kompak ngusir petugas COVID. Di grup. Setelah ricuh penolakan rapid test oleh pedagang Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, sore ini situasi pasar sepi. Para pedagang mengaku tidak ada sosialisasi terkait penyelenggaraan rapid test sehingga mereka mengusir petugas gugus tugas COVID-19. Pemirsa, sehari pasca terjadinya penolakan yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar Cilengsi terkait dengan kedatangan tim gugus COVID-19 yang akan menyelenggarakan rapid test, suasana di Pasar Cilengsi pada sore hari ini ataupun dari pagi hingga dengan sore hari ini terpantau sepi dari aktivitas perdagangan. Berdasarkan pada pantauan kami, memang sore hari ini Pasar Cilengsi sudah ditutup karena adanya pembatasan jam operasional yang dimulai dari pukul 4 dini hari hingga dengan pukul 1 siang. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa begitu yang menjadi penyebab dari penolakan yang dilakukan oleh para pedagang, saat ini sudah bergabung bersama dengan saya Ketua Paguyuban dari para pedagang di Pasar Cilengsi, Pak Ahmad Sunjaya. Selamat sore Pak Ahmad. Kalau kita lihat kemarin ini sempat terjadi penolakan yang dilakukan oleh para pedagang. Ini apa yang menjadi alasan, apa penyebab begitu para pedagang menolak kedatangan dari tim gugus COVID-19? Sebetulnya pedagang menolak itu karena kan pedagang itu sudah pernah di rapid test. Kalau tidak salah tanggal 15 sebelum Lebaran adakan rapid test, dinyatakan ada 4 orang yang kena positif. Setelah itu kami kalau tidak hari Minggu, plus 5 dari hari raya itu hari Minggu, kami harus dilakukan penutupan sampai selama 5 hari. Alhamdulillah Jumatnya dibuka. Sebetulnya kalau masalah dari perbub dari Bupati, sebelum puasa pun udah dilayangkan pada kami. Buka itu jam 4 subuh sampai jam 1 sore. Tetapi selama itu kami tidak merasakan perbub. Dikarenakan perbub itu hanya diuntukkan kepada para pedagang pasar Cilengsi saja. Tidak keseluruhan para pedagang yang lainnya. Pasar-pasar di luar pasar mereka buka tetap 24 jam. Sedangkan kami harus tutup jam 1. Akhirnya waktu sebelum puasa itu kami tetap buka sampai sore. Tapi sebenarnya untuk kedatangan dari tim gugus COVID-19 sendiri ini sebenarnya sudah diketahui oleh para pedagang belum Pak? Sudah ada sosialisasi sebelumnya? Kalau yang kedua kemarin tidak ada sosialisasi sama sekali. Tiba-tiba datang, langsung ngumpul di sini. Kami bingung kok tiba-tiba kok ada rapid test kembali. Sedangkan yang dulu saja dampaknya dengan rapid test itu membuat para pedagang itu sepi, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Sunjaya atas kesediaan waktu luangnya. Sehat selalu Pak Ahmad. Amin. Ya pemirsa, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Ketua Paguyuban dari para pedagang di Pasar Cilengsi, sebenarnya terkait dengan penolakan yang terjadi ini karena tidak adanya komunikasi ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 terkait dengan penyelenggaraan rapid test, kemudian juga tidak ada sosialisasinya terkait dengan kebijakan jam operasional yang dibatasi serta ketidakadilan mengenai peraturan penerapan protokol kesehatan. Kalaupun kita lihat memang situasinya terkait dengan penerapan protokol kesehatan di Pasar Cilengsi ini juga sudah cukup baik diterapkan para pedagang maupun pembeli yang
ada, sudah menggunakan masker dengan baik dan juga tepat, kemudian sudah ada pengecekan suhu tubuh saat memasuki area pasar, dan bahkan sudah disediakan wastafel portable sebanyak 40 unit di sejumlah titik. Dari Kabupaten Bogor, Lina Kautsiki, Galih Bagas, Freddy Siburian, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya terkait penolakan rapid test di Pasar Cilengsi sudah bergabung bersama kami Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ade. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, Ibu, betulkah tidak ada sosialisasi sebelumnya Ibu terkait petugas yang datang ke Pasar Cilengsi? Ya, begini. Awalnya kami kan melakukan rapid test pertama itu pada bulan puasa, karena memang ada kerawanan ya di pasar-pasar itu. Kami khawatirkan banyak terjadi orang-orang yang tanpa gejala atau OTG. Dan ternyata pada saat rapid pertama itu ternyata banyak yang tidak ikut, artinya tidak semua, bahkan ada banyak yang menghindar begitu. Jadi kita juga tidak bisa semuanya untuk dirapid. Tetapi dari hasil reaktif rapid, kita swab dari beberapa pedagang pasar, ada yang memang ketika hasil swab itu positif, termasuk ada yang meninggal, tukang daging, dan ada tertular kepada keluarganya. Yang pertama memang 4 orang positif, lalu ditambah lagi kemudian 4 orang, sehingga bertambah. Dan dari 8 orang itu di tracking keluarganya, ternyata keluarganya juga ada yang positif, sehingga secara keseluruhan jumlah angka positif di Pasar Cilengsi itu ada 26. Dan 26 itu kan cukup banyak ya untuk klaster pasar. Sehingga kami harus lakukan tes lagi karena sebagian juga banyak yang belum. Nah, setelah kami pertimbangkan bahwa yang pertama saja banyak yang menghindar untuk rapid test, apalagi kalau ini harus jauh-jauh hari. Tetapi Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan pihak Forkopimcam, karena harus ada pengawalan juga ke situ, bahwa akan melakukan rapid test tanpa disosialisasikan dulu. Artinya kami minta untuk para pedagang di sana untuk dirapid begitu, karena khawatir bertambah lagi. Baik. Yang meninggal saja sudah 2 loh di sana. Jadi, nah disitulah penolakannya. Karena mereka tidak mau sebetulnya, tidak mau untuk dirapid. Khawatir, ini terjadi karena masalah ekonomi. Khawatir, karena setelah rapid pertama dan diketahui positif, dan pasar sempat ditutup selama kurang lebih 5 hari, kita tutup total waktu itu karena khawatir persebaran, dan pasar itu dibersihkan atau disterilisasi oleh petugas-petugas kami, disemprot dari luar sampai ke dalam-dalam. Saya bilang nggak boleh ada sejengkal pun yang tidak disemprot, karena ini untuk supaya pas ketika dibuka kembali pedagang aman begitu. Baik. Nah setelah dibuka ya sampai sekarang dibuka gitu, dan kemarin terjadi penolakan ini juga di luar perkiraan kami ya. Baik, Ibu Ade, jadi maksudnya penolakan oleh pedagang pasar dengan alasan tidak ada sosialisasi. Padahal pada rapid sebelumnya disosialisasi, malah banyak pedagang yang kabur dan menghindar, tidak mau untuk di rapid test. Sejauh ini solusinya apa, Bu Ade? Iya. Kita sih tetap menghimbau kepada mereka kesadaran lah, karena ini kan tujuannya baik untuk mereka. Jangan hanya persoalan ekonomi, karena alasan yang kita dapatkan di lapangan ketika rapid pertama dan ditemukan positif, dan setelah pasar tutup itu pasar menjadi sepi, sehingga pembeli takut untuk masuk ke pasar begitu. Apalagi nanti kalau rapid kedua begitu. Nah ini hanya persoalan takut tidak ada pengunjung saja, barangkali yang menurut saya ini tidak juga kurang bagus ya, karena biar bagaimanapun kesehatan itu lebih penting. Baik, Ibu Ade, tanggapan Anda terkait pengusiran petugas rapid test di Pasar Cilengsi itu seperti apa, Ibu? Ya, kalau kami sih mungkin menyadarkan saja, barangkali kita tidak juga harus marah atau kecewa, tapi minimal kita juga perlu sosialisasikan kembali kepada mereka. Bahkan ini juga ada yang tidak percaya di salah satu video mengatakan bahwa nggak ada corona, tidak ada corona, saya sudah bersekian hari, sekian bulan katanya tidak kena. Nah ini kan artinya mereka mungkin tidak yakin corona itu ada. Padahal menurut survei yang kita lakukan, seberapa persen masyarakat yang
percaya dan tahu bahwa corona itu berbahaya ada 93%. Jadi sebetulnya mereka tahu, tetapi karena dengan alasan mungkin ekonomi dan lain sebagainya, ya itulah terjadi penolakan. Tapi kami juga tidak putus asa lah, tetap kita akan lakukan. Yang penting kita ingin ada tes masif ini juga bisa mengurangi persebaran corona di Kabupaten Bogor. Baik, Ibu Ade, perlukah ada aturan bagi seluruh pedagang pasar di Kabupaten Bogor untuk menyertakan surat sehat atau surat non-reaktif maupun negatif COVID-19 untuk bisa berdagang, Ibu? Ya. Kemungkinan ini juga akan kita tindak lanjuti ya. Jadi pertama untuk pemakaian masker juga ini kan wajib masker, jaga jarak, PHBS ini juga masih ada beberapa yang juga lepas masker. Ini dulu yang pertama. Kalau memang yang untuk masker saja sulit, barangkali ini kami akan menempuh itu untuk menyatakan bahwa surat keterangan sehat itu bagi yang mau berdagang kembali. Dan di setiap pintu-pintu juga sudah kami lakukan spanduk-spanduk, kita pasang spanduk-spanduk bahwa yang tidak memakai masker dilarang masuk. Baik, terima kasih Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, tim gugus tugas COVID-19 Jakarta menjemput puluhan warga lanjut usia di Kelurahan Kenari, Senen, Jakarta Pusat untuk menjalani tes. Banyak yang menolak, menangis, bahkan bersembunyi saat dijemput petugas. Nenek ini menangis ketakutan saat dijemput tim gugus tugas penanganan COVID-19 dari rumahnya siang tadi. Petugas harus merayu agar wanita tua ini mau jalani tes COVID-19. Kedatangan petugas membuat takut warga sehingga banyak yang bersembunyi. Namun petugas menjemput paksa agar para lansia ini menjalani tes. Penjemputan paksa terhadap warga lanjut usia di RW 4 Kelurahan Kenari karena mereka berada di zona merah sehingga harus jalani tes COVID-19. Di Kelurahan Kenari total sudah ada 29 warga positif COVID-19 yang kebanyakan manula dan anak-anak. Kami bersama Puskesmas Kecamatan Senen beserta unsur Tripikal, kemudian Polsek, Koramil, dan RW, RT beserta perangkatnya untuk melaksanakan rapid kampung. Makanya kita supaya ingin mengetahui sehingga warga masyarakat bisa sadar, bisa melaksanakan kegiatan protokol kesehatan sehingga wabah COVID ini bisa lekas menurun di wilayah kelurahan. Pemirsa, Pasar Rawasari Jakarta Pusat ditutup karena 14 pedagang positif COVID-19. Serupa dengan di Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat yang ditutup selama 3 hari karena sejumlah pedagang positif COVID-19. Kami mengingatkan kembali, untuk saat ini Pasar Rawasari sudah memasuki zona merah. Pasar Kerbau Rawasari Cempaka Putih Jakarta Pusat ditutup paksa oleh petugas Satpol PP. Penutupan tiba-tiba ini membingungkan bagi pedagang yang mencari nafkah. Seluruh pedagang, baik yang berada di luar gedung pasar hingga di area dalam, diminta untuk membereskan dagangannya. Dalam sekejap, aktivitas jual beli lumpuh total. Nah, untuk itu kan bikin surat resmi kepada pedagang semua bahwa harus ditutup sekian hari kan gitu. Jadi kita nggak bingung nih mau dibuka apa tutup, tutupnya kapan, bukanya kapan gitu kan. Tapi dikasih batas waktu ya? Nah itu nggak jelas, hanya omongan aja tadi. Itu juga omongan dari pihak Satpol PP. Sementara dari pihak pasar sendiri nggak ada omongan apa-apa. Pasti saya kecewa. Saya yakin juga bukan hanya saya yang kecewa. Semua pedagang nggak kecewa. Kita penghasilan kita cuma dari sini, Pak. Tapi memang sebelumnya udah ada himbauan atau gimana, Pak? Nggak ada, Pak. Penutupan pasar untuk mencegah penyebaran COVID-19 setelah 14 pedagang positif hasil swab tes yang dilakukan puskesmas setempat beberapa hari lalu. Berdasarkan hasil swab tes pada 4 Juni, dari 42 pedagang 1 orang positif. Pada 5 Juni, dari 58 orang, 1 orang positif. Kemudian pada 8 Juni, dari 102 orang, 14 diantaranya positif. Belum diketahui sampai kapan Pasar Kerbau Rawasari akan ditutup, mengingat hingga kini belum adanya surat tertulis dari otoritas. Serupa dengan Pasar Serdang Kemayoran Jakarta Pusat, yang ditutup selama 3 hari setelah sejumlah pedagang positif COVID-19. Pedagang diminta tetap berada di rumah masing-masing selama penutupan pasar hingga ada pengumuman berikutnya. Pedagang hanya bisa pasrah saat tempat mereka mencari nafkah ditutup. Mau Banjar kemana kalau sini tutup? Hasil swab tes pada 3 Juni lalu menunjukkan sejumlah pedagang pasar positif COVID-19.
Sebagian pedagang yang positif dirawat di Wisma Atlet dan sebagian lainnya mengisolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Jakarta, Nur Aryadin, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial nekat naik ke atap Gor Ciracas, Jakarta Timur dan terpaksa dievakuasi petugas pemadam kebakaran karena menolak turun. Warga Bogor ini ketakutan saat akan mengikuti rapid test COVID-19. Seorang wanita nekat naik ke atap Gor Ciracas, Jakarta Timur dan berdiam diri hingga berjam-jam. Regu pemadam kebakaran Jakarta Timur yang datang ke lokasi menyiapkan berbagai peralatan untuk mengevakuasi wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial ini karena menolak turun meski telah dibujuk. Setelah 3 jam berupaya, petugas akhirnya mengevakuasi wanita ini melalui jendela dengan menggunakan alat pengaman. Kita mengkhawatirkan korban semacam pada penolakan. Namun setelah kita evakuasi, alhamdulillah korban tidak ada perlawanan ke kita sehingga dapat kita bujuk dan alhamdulillah tadi pada pukul 18.10 ya, 18.10 untuk korban bisa kita pegang, langsung kita evakuasi naik jendela ke atas lantai 3. Wanita yang diduga memiliki gangguan jiwa ini diketahui ketakutan saat akan mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19 dan kini telah dibawa ke panti sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi justru saat sejumlah daerah mulai melakukan relaksasi aturan pembatasan sosial. Kami akan membahas usai jeda, tetap bersama kami di iNews Sore.